Ada yang lebih mengerikan dari luka fisik, yaitu hati yang membusuk karena kebohongan yang terus dipelihara. Namanya Raka. Di kampung, dia dikenal sebagai orang baik. Senyumnya lembut, ucapannya sopan. Setiap kali ada pengajian, dia duduk di barisan depan, bahkan sering memimpin doa. Orang-orang menghormatinya, tapi tak ada yang tahu. Setiap malam, setelah semua pergi tidur, Raka membuka laptopnya. Di balik pintu yang terkunci, dia bekerja menulis artikel hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian, semua demi uang. Kalau nggak gue, orang lain juga bakal nulis beginian, katanya suatu malam, membela dirinya sendiri sambil menyeruput kopi dingin. Tiap klik menghasilkan rupiah, dan Raka mulai terbiasa dengan uang haram. Lama-lama, dia bisa beli motor baru, renovasi rumah, dan bahkan melamar gadis cantik yang dulu meremehkannya. Semua orang memujinya, tapi hanya satu yang tahu isi hatinya, Allah. Satu malam, Raka bermimpi aneh. Ia berada di ruangan sempit, gelap, sulit bernapas. Terdengar suara tangisan di sekelilingnya. Lalu sebuah suara berat bergema. Fi kulubihim maradun fazadahumul lahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu. Ia terbangun dengan peluh dingin. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup tak karuan. Tapi esoknya, ia kembali menulis hoaks dan kebohongan seperti biasa. Hari demi hari, rasa sesak di dadanya makin parah. Ia mulai sulit tidur, makanan terasa hambar, wajahnya pucat, tapi ia menolak pergi ke dokter. Gue cuma kecapean, uang gue banyak kok. Gue sehat-sehat aja, ujarnya membantah kekhawatiran ibunya. Satu pagi, saat Raka membuka laptopnya, muncul pesan pop-up tak biasa. Kebohongan yang kau pelihara telah membunuh jiwamu perlahan-lahan. Ia kaget, segera menutup laptop, tapi pesan itu muncul lagi, dan lagi, hingga layar menjadi hitam. Tak lama, ia muntah darah. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang ia menderita penyakit langka. Tapi anehnya, semua hasil lab normal. Kami nggak tahu ini penyakit apa, jantung normal, liver sehat, tapi tubuhnya seperti menolak hidup, kata dokter sambil geleng kepala. Ibunya menangis di sudut ruangan. Nak, kamu sembunyikan apa dari ibu? Raka tak menjawab, tapi air matanya jatuh. 3 hari kemudian, Raka memutuskan untuk jujur. Ia menulis sebuah artikel panjang berjudul, "Saya telah menipu kalian selama ini." Dalam artikel itu, ia mengaku semua dosanya, menyebarkan berita bohong, merusak nama orang, bahkan menyakiti ulama demi uang. Artikel itu viral, tapi yang mengejutkan, akun media sosialnya langsung diblokir. Beberapa netizen mengancam, sponsornya mencabut semua kerjasama. Dunia maya yang dulu memberinya kekayaan, kini menghukumnya. Namun anehnya, malam itu untuk pertama kalinya, Raka bisa tidur nyenyak. Di mimpinya, ia melihat cahaya perlahan menyapu kegelapan ruangan yang dulu menghantuinya. Maafkan aku, ya Allah, aku dusta terlalu lama. Raka akhirnya meninggalkan dunia digital. Ia memutuskan pindah ke pesantren kecil di pinggir kota. Di sana, ia hidup sederhana, membantu bersih-bersih masjid dan mengajar anak-anak membaca Quran. Satu sore, ia menatap wajah-wajah polos muridnya yang sedang menghafal. Fi kulubihim maradun fazadahumul lahu marada. Raka menangis. Kali ini bukan karena takut, tapi karena ia mengerti. Penyakit dalam hati itu nyata, dan hanya bisa disembuhkan dengan taubat dan kejujuran. Jangan tunggu sampai hati kita mati dalam kebohongan. Karena penyakit hati tak butuh dokter, tapi butuh cahaya dari Allah. Sudah hampir 1 tahun Raka hidup sederhana di pesantren. Ia tidak lagi memegang laptop, tidak lagi mengejar klik, likes, atau uang dari kebohongan. Tapi luka masa lalunya masih membekas. Suatu hari, seseorang datang ke pesantren. Seorang pria berbaju rapi, membawa proposal kerjasama. Mas Raka, saya tahu Anda punya pengalaman di media digital. Kami sedang bangun tim konten untuk platform baru. Gajinya besar, Anda cukup bantu nulis, tapi ya, isinya agak sensasional. Bohong dikit-dikit lah, demi trafik. Raka terdiam. Proposal itu menarik, angkanya besar, bisa membiayai ibu, membangun rumah, hidup akan nyaman lagi. Tapi malam itu, saat menatap sajadah usang yang sering ia pakai, ia mendengar kembali ayat itu bergaung di hatinya. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu.
Raka menangis. Ia robek proposal itu, lalu sholat tahajud. Untuk pertama kalinya, ia memohon bukan lagi untuk rezeki, tapi untuk istiqomah. Ya Allah, jangan kau biarkan aku kembali ke gelap itu. Sekali saja aku berpaling, aku akan binasa. Beberapa bulan kemudian, video sederhana Raka tentang kisah taubatnya viral. Ia tidak menyangka, video itu bukan penuh efek, bukan suara dramatis. Hanya dirinya, berbicara jujur di depan kamera. Saya pernah hidup dari kebohongan, dan hampir mati karenanya. Komentar mengalir deras. Mas, terima kasih. Saya juga penulis hoaks. Saya berhenti. Saya pembaca setia artikel fitnah. Sekarang saya tahu, ini dosa besar. Kak, saya pernah jadi buzzer politik. Tapi sekarang saya ingin bersih. Raka menangis lagi. Tapi kali ini, karena bahagia. Luka hatinya dulu, kini menjadi jalan terang bagi orang lain. Bukan semua penyakit terlihat oleh mata. Tapi jika kau jujur pada hatimu, Allah akan tunjukkan jalan sembuhnya. Jika kau hidup dalam kebohongan, cepatlah kembali. Karena bukan dunia yang akan menghukummu, tapi hatimu sendiri yang akan membusuk pelan-pelan. Dan ketika itu terjadi, tak ada dokter yang bisa menyelamatkanmu, kecuali taubat. Sukai jika kamu tersentuh. Subscribe untuk lebih banyak kisah nyata dan pelajaran Quran. Ceritakan di komentar, pernahkah hatimu terasa sesak karena dosa yang kamu simpan?